Baik, selanjutnya kita akan pada contoh yang kedua, yaitu contoh kasus teori keunggulan komparatif. Kan ini tadi yang pertama kita sudah membahas, kita sudah melihat contoh kasus dari teori keunggulan absolut atau mutlak. Sekarang kita akan melihat contoh kasus teori keunggulan komparatif. Baik, kita juga masih memakai dua negara, yaitu negara Indonesia dan Jepang. Terus hasil kerja persatuan output, dasar tukar dalam negeri, kita masih gunakan. Hanya di sini yang kita ganti hanya pada barang yang kita gunakan, yaitu tadi yang pertama, pembahasan yang pertama itu kita menggunakan beras dan motor. Sekarang ini kita akan menggunakan TV dan motor. Baik, langsung saja yang pertama negara Indonesia. Negara Indonesia itu hasil kerja persatuan outputnya pada produk TV itu 80 unit per hari, pada produksi motor 80 unit per hari. Dasar tukar dalam negeri, jika satu TV mengorbankan satu motor dan satu motor mengorbankan satu TV. Sedangkan pada di Jepang, hasil kerja persatuan outputnya itu pada produk TV 120 unit per hari, pada produk motor 160 unit per hari. Dan dasar tukar dalam negeri, jika satu TV mengorbankan 1,3 motor, maka satu motor mengorbankan 0,75 TV. Jadi setelah kita melihat tabel ini, kita akan dapat simpulkan bahwa Jepang lebih unggul pada kedua jenis produk ini daripada Indonesia. Keunggulannya tertinggi Jepang itu terletak pada produksi motor. Sedangkan Indonesia lebih lemah dari Jepang dalam dua jenis produk ini karena kelemahan terkecil Indonesia itu terletak pada produksi TV. Kemudian, kalau kita lihat lagi dari tabel ini, contoh keunggulan kooperatif di langkah lebih baik jika Jepang lebih fokus dan berspesialisasi pada produk motor. Kenapa seperti itu? Karena pengorbanannya hanya 0,75 TV. Sedangkan pengorbanan Indonesia sebaiknya lebih berfokus dan berspesialisasi pada produk TV karena pengorbanannya hanya satu motor. Nah, kalau sudah begitu bisa dijamin keduanya mendapat keuntungan saat melakukan perdagangan. Maka biar lebih jelas, maka kita perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama yaitu keuntungan Indonesia. Di Indonesia, 1 unit TV sama dengan 1 unit motor. Sedangkan di Jepang, 1 unit TV sama dengan 1,3 unit motor, atau 160 unit motor dibagi dengan 120 unit TV. Maka TV-nya dengan motor di Jepang, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,3 yang diperoleh dari 1,3 motor dikurang 1 motor. Baik, selanjutnya kita lihat ada keuntungan Jepang juga. Di Jepang, 1 unit motor sama dengan 0,75 unit TV, di mana 120 unit TV dibagi 160 unit motor. Sedangkan di Indonesia, 1 unit motor sama dengan 1 unit TV. Jika negara Jepang menukarkan motor dengan TV di Indonesia, maka Jepang akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,25 yang diperoleh dari 1 TV kurang 0,75 TV. Nah, begitulah kira-kira dua teori perdagangan internasional. Yang satu adalah keunggulan kooperatif dan satu adalah sama-sama menguntungkan. Kira-kira kita akan menggunakan teori ini ya atau tidak? Kayaknya sih pakai ya, karena secara logika ekonomi teori ini memang relevan digunakan saat ini di negara-negara untuk saling melakukan transaksi perdagangan, di mana kedua negara sama-sama ingin mendapatkan keuntungan.